Mari kita membaca kitab suci dari Yohanes pasal 14. Kita mulai dari 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saya minta semua membaca sekali lagi 27 sampai akhir semua. 1, 2, 3. Damai sejahtera. Tuhan, kami sudah membaca kitab-Mu, sekarang bacalah hati kami. Kami sudah membuka firman-Mu, sekarang bukalah hati kami. Celikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat dan kami boleh mengalami segala keindahan, kemuliaan, kelimpahan yang tidak terhingga di dalam firman kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, inilah hari terakhir Yesus berada di dunia, dan besok pagi dia sudah digantung di atas kayu salib. Seorang yang tahu besok akan mati, malam itu akan bicara apa? Seorang yang tahu sudah menjelang akhir daripada hidupnya, dia harus bersikap bagaimana? Saya percaya orang-orang yang tahu besok dihukum mati, malam itu gelisah sekali. Malam itu nangis. Malam itu tidak ada pengharapan. Malam itu membayangkan kematian bagaimana menakutkan, dan mereka tidak bisa tidur dengan enak. Tapi berbeda sekali di antara Yesus dengan semua manusia yang harus mengalami situasi seperti ini. Justru dia mempunyai hidup yang berkelimpahan, mempunyai perdamaian yang berkelebihan, dia mempunyai ketenangan yang tidak ada bandingnya. Lalu dia mengatakan kalimat yang agung di dalam pasal 14 ayat 27. Aku meninggalkan sejahteraku kepadamu. Sejahtera yang kuberikan kepadamu lain daripada yang diberikan orang lain kepadamu. Itu sebabnya janganlah gelisah, janganlah khawatir dan takut. Saudara-saudara, ini kalimat yang tidak pernah diberitakan, diajarkan oleh siapapun di dalam sejarah sebelum Yesus mengatakan kalimat ini.
Salah seorang paling agung di dalam sejarah manusia mengalami kematian yang tidak wajar, mengalami pengadilan yang tidak adil, mengalami penghakiman yang tidak sesuai dengan situasi yang sesungguhnya. Itu adalah Sokrates. Sebelum Sokrates mati, malam itu dia tenang luar biasa. Ini tandanya seorang agung tenang di tengah-tengah ombak yang besar. Orang yang kerdil dalam sedikit kerisauan sudah kacau balau, sudah risau dan tidak pegangan. Orang yang agung di tengah-tengah kesulitan besar, di tengah ombak yang besar sekali, dia mempunyai ketenangan. Sokrates orang besar. Sokrates termasuk anak keturunan Adam yang paling besar di dalam sepanjang sejarah. Sehingga dia tenang sekali. Dia tidak risau, dia tidak khawatir, dia tidak gelisah. Lalu seorang datang kepada dia, Sokrates, sebenarnya saya mempunyai kunci penjara. Saya boleh menolong engkau. Saya buka pintu, engkau lari keluar, aku ikut lari. Nah, mereka tidak menemukan engkau, juga tidak bisa menangkap aku. Kita semua bebas daripada kesulitan di penjara ini. Bagaimanakah? Bolehkah saya menolong engkau? Sokrates menjawab, tidak. Seorang yang takut mati adalah seorang yang paling tidak mempunyai keberanian. Seorang yang berani tidak melarikan diri kalau memang harus ditakdirkan dia mati. Tahu tidak, kematian hanyalah sehelai pintu yang mengalihkan kita dari dunia kini kepada dunia sana, dari dunia sini kepada dunia yang lain. Pintu itu namanya kematian. Tidak ada apa-apa yang menakutkan kita. Cuma dari sini ke sana kok, tetap ada. Jangan kira kalau kita mati kita tidak ada. Jangan kira kalau kita hidup baru kita ada. Ada itu adalah ada. Yang tidak ketakutan kalau kematian mengancam. Saudara-saudara, orang itu tidak berdaya apa-apa, lalu dengan mata sendiri melihat orang yang dia hormati, orang yang begitu agung, harus menuju kepada kematian dan tidak ditolak. Saudara-saudara, Sokrates seorang yang agung, tapi dibandingkan dengan Yesus Kristus adalah Sokrates mempunyai ketenangan untuk mengatur diri sendiri. Tetapi Yesus berlainan, dia punya sejahtera yang dibagikan kepada orang lain. Ini berbeda sekali, bukan? Yesus sebelum mati, malam itu dia berkata, aku memberikan sejahteraku kepadamu. Sejahtera aku sendiri yang aku tinggalkan kepadamu. Saudara-saudara, inilah harta karun, inilah sesuatu warisan, ini sesuatu pemberian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bukan emas, bukan perak, bukan berlian, bukan mutiara. Kebanyakan orang kaya memberikan kekayaan kepada anak-anak supaya anak-anak beli peso, saling membunuh satu dengan lain. Yesus tidak memberikan peperangan, Yesus memberikan perdamaian. I give my peace to you, my own peace which I give to you, and this is different from the peace given by anybody besides me to you. Aku memberikan sejahteraku sendiri kepadamu. Sejahteraku lain dengan sejahtera yang diberikan oleh orang lain. Saudara-saudara, there was no anybody in the world like Jesus. The comparison between all the giants in culture with Jesus Christ is only such a small hill compared with Mount Everest in Himalaya. Semua perbandingan tidak bisa dijalankan karena Yesus terlalu besar. Ini bukan perbedaan kuantitas daripada intisari. Ini adalah perbedaan kualitas seperti langit dan bumi yang hampir tidak ada batasnya, tidak terhingga adanya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebelum mati bukan sendiri kacau, susah, gelisah, takut, tapi dia tenang. Dia mempunyai hati yang begitu luas, mempunyai ketenangan yang begitu tegas, dan dia memberikan itu menjadi warisan harta karun kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, jangan heran kekristenan di tengah penganiayaan
aniaya, di tengah kepicikan, di tengah-tengah tekanan politik, akhirnya telah menjadikan seluruh kerajaan Romawi yang menganiaya Kristen dan membunuh jutaan orang selama 300 tahun kemudian menjadi negara Kristen. Saudara-saudara, jikalau gereja mau mengerti rahasia, jikalau gereja sekarang masih mau belajar apa yang ditunjukkan kitab kita, gereja masih ada pengharapan. Tapi gereja yang bobrok, meninggalkan firman, melecehkan kebenaran, dan menghina perjanjian, lalu mereka kutip kitab suci yang kelihatan enak. Jadi Kristen engkau bisa kaya, jadi Kristen tidak akan sakit, jadi Kristen engkau akan sukses, untuk menipu banyak orang yang namanya diri Kristen. Saudara-saudara, Yesus pada waktu harus disalib, dia tidak ditolong, dia tidak diselamatkan oleh Tuhan. Dia harus menuju Golgota. Di manakah kalau percaya Yesus bisa kaya, kalau percaya Yesus bisa lancar, bisa makmur? Itu bukan ajaran Alkitab. Yesus sendiri disalib. Yohanes Pembaptis dipenggal kepala, Petrus dibalikkan saliban, Paulus dipenggal kepala, Bartolomeo disalibkan dengan sesuatu tanda salib yang bersifat cross, dan sampai mati. Saudara-saudara, semua yang mengikut Tuhan mengalami keadaan martir, yang mati untuk menyatakan dia membela kebenaran. Saudara-saudara, Yesus berkata, aku memberikan sejahtera-Ku sendiri kepadamu. Yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yang diberikan oleh dunia adalah satu jaminan politik, adalah proteksi daripada militer, adalah pakai uang, undang orang sapan, menjaga rumah supaya tidak dimasuki oleh orang-orang jahat. Tapi saudara-saudara, kalau sapan cuma 2 orang, orang jahat 2.000, bagaimana memproteksi engkau? Itu sebab saya berkata kepada saudara, sejahtera yang sejati bukan dari manusia. Manusia hanya bisa bikin kekacauan, manusia hanya bikin kerusuhan, manusia hanya bisa marah bahaya dan memberikan segala kehancuran. Yesus berkata, maling datang menghancurkan, membunuh dan merusak. Aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. This is the difference between the Son of God, Jesus Christ, in compare with the sinners that with power in their hands. Saudara-saudara, I give my peace to you. The peace I myself, the peace of myself I give to you is different from the peace given by others to you. Aku memberikan sejahtera-Ku kepadamu, berlainan dengan sejahtera yang diberikan oleh orang lain kepada engkau. Itu sebab janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, biasanya kalau menghibur, kita semua pintar pakai istilah yang baik-baik. Kalau orang janda kematian suami, engkau menghibur, bilang sama dia, jangan nangis, jangan nangis. Tapi kita tidak tahu kalau suami mati itu bisa jangan nangis, kuasanya dari mana. Cuma pintar menghibur, jangan nangis, jangan nangis. Lalu dia mengatakan, iya, nangis lebih keras. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menghibur? Bagaimana kita bisa memberikan sejahtera? Yesus Kristus berbeda. Yesus sanggup memberikan sejahtera kepada manusia, karena sejahtera yang berasal dari Dia, bukan sejahtera manusiawi, bukan sejahtera biasa, adalah sejahtera diberikan dari surga. Allah adalah sumber damai, sumber sejahtera. Dan di dalam Yesaya pasal 9, His name is wonderful, His name is counselor, His name is mighty God, His name is everlasting Father, and His name is the Prince of Peace. Dia adalah Raja Damai, maka Dia akan memberikan perdamaian sejati kepada manusia. Kenapa Yesus sebelum naik atas kayu salib nyanyi? Kenapa Yesus sebelum mati memberikan damai? Kenapa Paulus berada di dalam penjara berkata, sukacitalah, rejoice in the Lord. Sukacita lah. Setiap kali lah ditambah di belakang satu kata berarti perintah.
Setiap kali engkau adalah di muka satu istilah, itu berarti kedudukan. You are the light of the world. You are the salt of the world. Are the being to witness, to not to say the witness, not to work the witness, but to be the witness. Be kedudukan. You should, itu perintah. Sukacitalah. Istilah lah berarti diperintahkan untuk sukacita. Bagaimana bisa sukacita? Engkau bilang saya harus nangis, saya sedih karena saya berada di penjara. Tetapi yang mengatakan sukacitalah justru Paulus yang sendiri berada di dalam penjara. Inilah namanya kemenangan. Kemenangan berarti di dalam kesulitan tetapi tidak terikat, di dalam ancaman tetapi tidak gelisah, di dalam kuasa pembunuhan tapi mengalahkan kematian. Itu namanya kemenangan. Itu namanya overcoming, conquering power, victorious over all the disasters will come to persecute, come to harm you. Inilah kekristenan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang yang menang atas kesulitan adalah orang yang tidak pernah perlu rasa takut waktu diancam oleh kesulitan terjadi. Maka Yesus berkata, jangan gelisah, saya sekarang memberikan damai kepadamu. Lalu dia mengatakan, kamu telah mendengar bahwa Allah telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. You heard, I will go. Now I promise you, I will come back again. Saudara-saudara, pergi bagi Yesus artinya apa? Kembali lagi artinya, the first is coming and the second coming. Dia akan pergi karena selesai kunjungan pertama di dunia, dia kembali kepada Bapa. Datang lagi berarti dia akan datang untuk dunia kiamat. The second coming, the return of Christ in eschatology. Saudara, bukan. Ini artinya aku akan pergi berarti aku sudah sukses tugas di dunia ini. Aku akan kembali lagi berarti Roh Kudus akan aku kirim menyertai engkau. Nah saudara-saudara, ini adalah fasa-fasa yang terakhir. Fasa 14, fasa 15, fasa 16. Saya tidak tahu untuk mengakhiri 3 fasa saya perlu berapa bulan. Tapi saya akan dengan teliti, dengan sabar, dengan sungguh-sungguh jujur untuk mentafsirkan ayat ke ayat untuk meneguhkan engkau. Karena saya tahu setelah kali ini saya selesai berkhotbah tentang Injil Yohanes sampai mati, saya tidak lagi khotbah Yohanes. Dan saya tahu umur saya sudah besar, dan saya tahu saya sangat mencintai zaman ini. Itu sebab saya akan teliti, sabar, tekun membicarakan makna sedalam-dalamnya dari semua pasal dari mulut Yesus Kristus yang mengajar kepada murid di dalam 3 pasal yang terakhir ini. Yesus berkata, engkau sudah dengar kata-kata bahwa aku akan pergi. Aku akan pergi. Sudah perhatikan kalimat di bawah ini. Di dalam seluruh kitab suci, khususnya Injil Yohanes, aku pergi, itu berarti aku pergi ke Bapa. I will return to my Father. Istilah I will return to my Father artinya lebih dalam dari apapun yang kita mengerti. I will return to my Father. Itu artinya adalah I have accomplished the work sent and delegated by my Father on this earth. He sent me here and He gave me the message and the task to accomplish. I have accomplished what have been delegated to me. I now go to show my consummation, show my accomplishment of the work appointed to me. Return to my Father. Kembali kepada Bapa berarti dia sukses melakukan segala sesuatu yang ditunjuk, yang diperintahkan oleh Bapa, sehingga dia boleh kembali dengan status kemenangan. Nah, kalimat selanjutnya, I will return to you again. I will come again to you again. When Jesus come again?
in the ekatalos, in eschatos, means 1,000 of years after that. No, I will come soon to you. I will come through the third person of the triune God, the Spirit, to dwell in your heart, to be with you forever and ever. Saudara-saudara, Yesus kembali lagi. Artinya dia akan datang kepada kita dan dia akan berserta dengan kita melalui pribadi yang ketiga, yaitu dijanjikan dan dikirimnya Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata, aku akan datang lagi kepadamu. Saudara, engkau kalau kiranya mengasihi aku, tentu engkau akan menjadi orang bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Saudara-saudara, secara lumrah, secara biasa, waktu Yesus harus meninggalkan murid-murid dan pergi kembali kepada Bapa, murid-murid kehilangan Yesus. Kalau seorang pendeta yang kau kasih dan mendadak pergi tidak kembali lagi, engkau akan kangen, engkau akan mengingat dia. Ada yang akan menangis karena pernah mendapatkan berkat besar daripada saudara-saudara. Tetapi Yesus mengatakan tidak, aku pergi ke Bapa. Itu sebabnya kau bersuka cita. Bersuka cita karena pergi ke Bapa. We leave us and we rejoice. Apa artinya? Kenapa Yesus ke surga? Ini murid-murid boleh bersuka cita karena dia pergi, bukan doing nothing. He is going to prepare the eternal home for us to dwell forever and ever. Dia pergi mempersiapkan rumah di Bapaknya bagi kita pergi berdiam di situ sampai selama-lamanya. Di pasal 14 ada beberapa kalimat yang penting. Karena aku hidup, maka kamu akan hidup juga. Saudara-saudara, aku hidup, kamu akan hidup juga. Kedua, aku ada di mana, engkau akan di sana juga. Where I will be, you will be there also. Because I live, you will live together with me also. Artinya apa? Diberikan hak untuk bersama dengan Kristus. Maka Paulus berkata, if you die together with Jesus Christ, you will be resurrected together with Christ also. Because Christ living, you will also be living with Him also. Because He is there, you will be there together with Him also. Ini adalah satu hak istimewa. Karena Tuhanku hidup, aku akan hidup juga. Karena Tuhanku di sana, aku akan di sana juga. Saudara-saudara, ini janji yang luar biasa. Yesus berkata, engkau akan bersuka cita jikalau aku pergi. Kenapa? Saya tahu kenapa engkau pergi. Saya tahu pergi manfaatnya apa. Saya tahu tugas engkau pergi sama seperti tugas engkau datang. Ada satu kesinambungan yang tidak dipisahkan. Sebagaimana Tuhan utus engkau ke dunia, lahir di palungan, hidup di tengah orang miskin, di bawah seorang ayah yang tukang kayu. Engkau harus melatih diri sampai badannya kuat, sampai sehat, supaya besok digantung di atas kayu salib mengganti saya. Sebagaimana engkau harus mati, berperang dengan penguasa daripada kuasa maut. Nah, engkau akan membawa kami keluar dari cengkeraman dia, memberikan pengharapan yang baru kepada kami. Sebagaimana engkau harus bangkit, membuktikan engkau betul-betul orang yang benar, yang diperkenan oleh Tuhan. Sebagaimana engkau mesti pulang ke surga, menyatakan tugasmu di dunia sudah sempurna. Ini semua sesuatu rencana sebelum dunia diciptakan, yang mempunyai keseluruhan makna, yang tidak bisa terputus-putus. Sebagaimana engkau datang, engkau pergi. Kalau engkau harus pergi, kami sementara ditinggalkan, kami juga tidak kecewa, kami juga tidak gelisah, kami juga tidak sedih. Kami akan bersuka cita. Saudara-saudara, jika ditinggalkan Tuhan, mengapa bersuka cita? Karena Tuhan pergi untuk melengkapi seluruh misi yang tidak terputus hanya pada waktu dia mati. Tidak terputus waktu hanya dia bangkit.
tapi itu akan diteruskan sampai dia naik surga. Saudara, sekarang saya memberitakan 5 peristiwa di dalam sejarah yang membuat komposisi Injil. Lahir, mati, bangkit, naik surga, dan kembali lagi. Semua 1, 2, 3. Lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan kembali lagi. These 5 events which compose the fullness of the gospel in Jesus Christ is all historical facts. Kelima-lima ini adalah fakta sejarah. Kelima-lima ini terjadi di dalam kurun waktu dan tempat. It happened in the space. It happened in the time. It's originally planned by God in eternity, but occurs in the history of man, reality. Saudara-saudara sekalian, inilah perbedaan Injil Kristus dengan kepercayaan orang Greka yang kuno. In their belief, there's mythology, mitos, myth. Semua mitos tidak pernah terjadi. Mitos terjadi dalam konsep, mitos terjadi dalam bayangan, mitos terjadi di dalam luar daripada ruang dan tempat. No space and no time span in the mythology. Mythology happen in only imagination. Mythology only happen in something in our hallucination, illusion, but never happen with the reality of time and space. Tetapi Injil lain. Injil bukan mitologi. Injil terjadi di dalam kurun waktu dan kurun tempat. Itu sebab pada waktunya sudah tiba. Yesus dilahir melalui perempuan dan dilahir di bawah Taurat. Waktunya tepat. Pada waktunya, harinya tepat. Yesus dipaku di atas kayu salib pada saat, pada hari yang ditentukan. Ini semua dalam kitab suci. The Bible is responsible of all the time and the space in the realm of creation. The Bible says about the gospel, all the events that happen in history is according to the eternal will and preparation before even the foundation of the world. But it happened in our history. Ini sungguh-sungguh. Dan Yesus berkata, aku akan pergi. Pada satu hari aku pergi. Engkau jangan lupa. Karena itu adalah buktinya. Saya pernah datang dan saya pergi. Dan saya akan datang kembali. In all historical facts, historical events compose the fullness of the gospel, the salvation of God to a man in His only begotten Son, Jesus Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah kekristenan. Inilah Injil. Inilah kabar yang baik kita beritakan kepada dunia ini. Saudara-saudara, Yesus berkata, aku akan pergi dan engkau akan bersuka cita jikalau engkau mengasihi aku. Nah, di sini syaratnya. If you truly love me, you will be rejoicing. If you truly love me, you will feel happy. But if you don't love me, you never understand this. Saudara-saudara, di dalam gereja ada 2 macam orang Kristen. Semacam yang dengar-dengar, iseng-iseng. Kalau khotbahnya lucu, dia senang. Kalau dah lucu, dia ngantuk. Kalau dia rasa dah tertarik, main kuku. Lalu dia kanan, dia kiri. Tapi orang Kristen yang lain, hatinya merindukan, aus, lapar akan firman, lalu mencari dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, bedanya manusia dengan binatang. Waktu manusia melihat langit, bintang-bintang, wah, alangkah besar karyamu. Adakah kucing yang lihat bintang-bintang, wah, tidak ada. Dia tidak peduli. Kristen yang tidak menyadari, tidak menginsyafi kebesaran Tuhan, tidak mungkin maju. Engkau baca kitab suci, ngantuk tidur. Engkau tidak rasa, ini kenapa begini? Saya mau cari lagi, saya mau tahu lagi. Orang begitu akan menjadi orang yang berkat bagi ribuan orang. Saudara-saudara, dengar khotbah satu orang pun engkau bisa membedakan. Orang ini sedang menyatakan keuahan terhadap firman Tuhan dan dibagi-bagikan sehingga orang lain ikut terkagum-kagum.
atau cuma membicarakan sesuatu karena isi waktu dengan khotbah sesuai itu dapat amplop atau gaji. Itu gajian. Itu orang gajian, bukan gembala yang baik-baik. Itu ada seorang yang mempunyai profesi tapi bukan mempunyai visi. Saudara-saudara, saya harap selama saya masih hidup, berapa tahun terakhir ini, saya boleh membangkitkan sekelompok manusia yang berbeda dengan semua profesi pendeta yang sudah ada. Saya boleh membangkitkan sekelompok pemuda yang mempunyai hasrat, aus, dan lapar kepada kebenaran, dan akhirnya mempersiapkan diri mengabdi Tuhan dengan terheran-heran di dalam kesadaran pengertian dia. Yesus bilang, jikalau kamu cinta aku, pasti kamu bersuka cita karena aku pergi ke Bapa. If you truly love me, you love me. If you truly love me, you will be amazed. You will rejoice when you know I go there and I will come back again to you. Hari ini saya khotbah sampai di sini saja. Kiranya Tuhan memberkati kita, memperdalam pengertian kita di dalam kelimpahan kitab suci yang tidak terhingga itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih selangkah demi selangkah, sekata demi sekata, seayat demi seayat Engkau memberikan pengkupasan, kesadaran, pengertian dari makna firman Tuhan yang hidup itu kepada kami. Kami bersyukur kepadamu. Engkau hari ini telah memberikan kami kesempatan mendengar dan mengerti lebih banyak. Kiranya Tuhan peliharalah semua visi yang kami terima daripadamu. Berilah kami sejahtera yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan juga karuniakan kami sukacita karena mengerti mengapa Yesus masuk ke dalam surga. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berkati dan karuniakan kepada kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala pemerintah. Nama di atas segala penguasa. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.